Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video kali ini masih materinya makromolekul. Fokusnya pada protein. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload lebih dahulu, yaitu polimer dan karbohidrat. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Makromolekuler, di sini fokusnya protein. Makromolekuler, molekul raksasa, molekul yang ukurannya besar. Makromolekuler yang kita pelajari meliputi polimer, karbohidrat, protein, lemak. Jika kita buat checklist, yang sedang kita pelajari adalah protein. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Protein, unsur penyusun protein. Unsur utama meliputi unsur lain dan beberapa protein mengandung unsur tertentu. Unsur utama yaitu karbon, hidrogen, nitrogen. Unsur lain sulfur atau belerang, fosfor. Jumlahnya sedikit. Beberapa protein mengandung unsur besi, mangan, tembaga, dan iod. Lanjut. Struktur protein. Protein merupakan polimer. Kalau kita lihat, inilah bentuk struktur polimer protein. Dibentuk dari asam amino, dan seterusnya. Antar asam amino ini namanya ikatan peptida. Polimer seperti ini kalau ditulis disingkat N kali karena jumlahnya cukup panjang. Jadi antar asam amino, ini protein. Sehingga asam amino merupakan monomer satuan penyusun protein. Ikatan peptida pada protein cukup banyak, maka protein merupakan polipeptida. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Struktur protein. Protein merupakan gabungan dari asam amino yang ikat-mengikat dengan ikatan peptida sehingga terbentuk polipeptida. Ini asam amino. Kemudian bereaksi dengan asam amino. Nah, akan dilepaskan H dari gugus asam amino yang satu dan H yang lain pada gugus amino yang lain sehingga melepaskan H2. Maka inilah bentuk atau struktur protein. Ini namanya ikatan peptida. Ikatan peptida dibentuk dari gugus karboksilat COOH dan gugus amino NH2. Jangan lupa klik subscribe. Asam amino strukturnya adalah seperti ini. Ada gugus karboksilat, ada gugus amino. Gugus amino terikat pada C-alfa sehingga namanya asam alfa amino. Juga biasa disebut asam amino. Penomoran alfa, C yang terdekat dengan gugus karboksilat, gugus fungsi diberi alfa. Ini menurut huruf alfabet Yunani. Kemudian ini beta, C berikutnya, gamma, C berikutnya, theta, dan seterusnya. Struktur asam amino ini bisa ditulis secara singkat COOH, ini yang disingkat NH2. Sehingga asam amino mempunyai gugus karboksilat COOH dan mempunyai gugus amino NH2. Lanjut. Asam amino dapat dibagi menjadi asam amino esensial.
dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperlukan tubuh tetapi tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Artinya tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Sehingga ini didatangkan dari makanan. Asam amino non-esensial, asam amino yang diperlukan tubuh tetapi dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Contoh asam amino esensial: valin, leusin, isoleusin, fenilalanin, treonin, lisin, triptopan, metionin, histidin, arginin. Contoh asam amino non-esensial: glisin, asam glutamat, asam aspartat, glutamin, sistein, alanin, serin, tyrosin, asparagin, prolin. Lanjut. Tata nama asam amino menurut sistem Zupek. Pertama, menentukan rantai utama. Rantai atom C terpanjang yang ada gugus COOH. Penomoran dari gugus COOH. Pola namanya asam ditambah dengan nomor C pada NH2, kemudian amino plus alkanoat. Contoh, ini rantai utamanya C-nya 2, etanoat. Ini nomor 1, nomor 2 pada amino, sehingga asam 2 amino etanoat menurut Zupek. Glisin atau simbolnya Gli menurut trivial. Ini C-nya 3, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 mengikat amino, nomor 3 mengikat hidroksi. Kalau 3 berarti propanoat. Sehingga asam 2 amino 3 hidroksi propanoat menurut Zupek. Serin atau ser menurut trivial. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Tata nama asam amino. Ini rantai utamanya C3, propanoat, diberi nomor ini 1, ini nomor 2, nomor 3. Sehingga namanya asam 2 amino propanoat. Ini menurut Zupek. Alanin, simbolnya ala, kalau pada trivial. Berikutnya, ini C-nya 3 mengikat gugus fenil pada C nomor 3. Sehingga asam 2 amino 3 fenil propanoat menurut Zupek. Fenilalanin atau P menurut trivial. Untuk berikutnya, ini rantai utamanya C-nya 4. 1, 2, 3, 4. C nomor 2 amino, C nomor 3 mengikat metil. Sehingga namanya asam 2 amino 3 metil butanoat menurut Zupek. Menurut trivial namanya valin, simbolnya Val. Lanjut. Untuk seperti ini, rantai utamanya C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. C nomor 1 dan nomor 5 mengikat gugus karboksilat. Nomor 2 amino, sehingga namanya asam 2 amino 1,5 pentandioat menurut Zupek. Atau asam glutamat atau simbol glu menurut trivial. Lanjut. Sifat-sifat asam amino. Bersifat optis aktif, berarti mempunyai C chiral. Momen dipolnya tinggi, berarti bersifat polar. Larut dalam air, maka dia larut di dalam air. Tidak larut dalam pelarut organik non-polar. Contohnya eter aseton kloroform. Meleleh dan terurai jika dipanaskan pada suhu 200 derajat Celcius. Tidak berwarna, tidak mudah menguap. Bersifat amfotil, artinya bisa bersifat asam maupun basa. Bersifat asam karena ada gugus karboksilat COOH. Bersifat basa karena ada gugus NH2 amino. Ada istilah titik isoelektrik, yaitu titik di mana pH di mana sifat asam dan sifat basa dari asam amino sama kuat. Asam amino dapat membentuk ion sweeter karena bermuatan ganda, positif dan negatif. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Masih sifat-sifat asam amino. Bagaimana bentuk ion sweeter dari asam amino? Nah, ini bermuatan, ini ion sweeternya, bermuatan negatif dan bermuatan positif, ganda pada satu struktur molekul.
bersifat amphoter. Nah, ini suatu asam amino dengan H positif, maka H positif dengan O yang bermuatan negatif membentuk suatu senyawa seperti ini, dan ada muatan positifnya. Nah, ini bentuk bahwa asam amino sebagai basa karena bereaksi dengan asam. Bentuk lain, asam amino sebagai asam, maka bereaksi dengan basa. Nah, maka H positif lepas mengikat OH- menjadi H2O, membentuk senyawa negatif dan H2O. Inilah asam amino sebagai asam dapat bereaksi dengan basa. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Penggolongan protein. Berdasarkan fungsi biologisnya, protein bisa dikelompokkan menjadi enzim, protein struktur, protein transport, protein kontraktil, protein pengatur atau hormon, protein pertahanan atau antibodi, protein nutrin dan penyimpan. Enzim artinya protein berfungsi sebagai biokatalis. Protein struktur artinya protein untuk memberi struktur biologi kekuatan. Protein transport, protein yang mengikat, memindahkan ion atau molekul spesifik. Protein kontraktil artinya protein memberi kekuatan untuk mengubah bentuk atau gerak. Hormon, protein pengatur aktivitas fisiologis. Antibodi, protein sebagai pelindung dari penyakit. Nutrin, protein sebagai cadangan makanan. Lanjut. Uji identifikasi protein. Yang pertama uji Biuret. Reaksinya larutan CuSO4 2% dan larutan NaOH. Digunakan untuk menunjukkan ikatan peptida. Tabung reaksi yang sudah kita isi sampel yang diuji. Kemudian kita teteskan 4-5 tetes CuSO4 dan NaOH. Kemudian larutan akan berubah warna menjadi ungu. Ini menunjukkan tes positif. Artinya sampel merupakan protein. Berarti ada ikatan peptida. Yang kedua, uji Milon. Reaksi yang digunakan larutan HgNO3 2 kali dan larutan HgNO3. Digunakan untuk menunjukkan fenol. Tabung reaksi yang sudah kita isi sampel yang akan kita uji. Kemudian ditetesi 4-5 tetes HgNO3 2 kali dan HgNO3. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau berwarna merah berarti tes positif. Kesimpulannya, sampel terdapat gugus fenol. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Masih uji identifikasi protein. Uji santoprotein. Reaksinya larutan HNO3 pekat. Digunakan untuk menunjukkan benzena. Tabung reaksi yang sudah kita isi, sampel yang diuji, kita teteskan 4-5 tetes larutan HNO3 pekat. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Jika perubahannya kuning, maka tes positif. Kesimpulannya, sampel terdapat benzena. Yang keempat, uji belerang. Reaksi yang digunakan NaOH 6M dan PB asetat. Digunakan untuk menunjukkan belerang. Kertas saring yang bersih dan kering kita tetesi dengan PB asetat dan NaOH. Kemudian kita keringkan. Setelah kering, kita siapkan tabung reaksi yang sudah berisi sampel yang diuji. Kertas saring kita tutup pada mulut tabung. Kemudian tabung reaksi kita panaskan. Maka jika terbentuk endapan merah, endapan hitam pada tabung reaksi, maka tesnya positif. Kesimpulannya, sampel terdapat belerang. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.